Selamat sore, teman-teman sekalian. Nah, kita akan belajar di dalam Yohanes pasal pertama. Kita boleh membuka Yohanes pasal pertama ayat 35 sampai 51. Ini mengenai 5 murid yang pertama yang dipanggil Tuhan menjadi muridnya. Dan kita akan belajar bagaimana Tuhan memanggil mereka berlima, dan kita akan sama-sama melihat bagaimana anugerah Tuhan juga sampai kepada kita. Kita akan membaca secara bergantian Yohanes pasal pertama ayat 35 sampai kepada ayat ke-51. Saya 35, teman-teman sekalian boleh melanjutkan. Kita bergantian sampai 51. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ayat 36. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Kalau kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu PA Pemuda pada sore menjelang malam ini. Kiranya Tuhan saja yang beranugerah, dan biarlah kami yang datang dan juga memberitakan firman Tuhan boleh melihat bagaimana anugerah Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi murid Kristus yang setia. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita bicara tentang Injil Yohanes. Ini adalah pertemuan yang keempat, kelima. Dan ini menceritakan bagaimana Injil Yohanes punya penekanan yang berbeda. Pada pertemuan pertama saya sudah bicara dari Injil Sinoptik dan Injil Yohanes itu punya perbedaan. Injil Sinoptik berbicara, Sinoptik itu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Punya penekanan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang melayani. Dia datang dari bawah. Dia melayani dan akhirnya dia mati dan naik ke surga. Tapi perbedaan di dalam Injil Yohanes itu adalah berbicara Yesus yang datang dari atas. Maka permulaannya dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Firman itu datang dari atas, dari Bapa kepada manusia, dari atas ke bawah. Dan kita akan melihat bagaimana sang firman itu terus juga memanggil setiap orang. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memanggil 5 orang. Injil Yohanes juga menceritakan kepada kita bagaimana pentingnya saksi mata. Makanya 5 nama. Nah, teman-teman, ini sudah di spoiler ya, di dalam catatan ya. 5 namanya itu, yang pertama siapa teman-teman sekalian? Murid paling pertama. Murid X daripada Yohanes Pembaptis. Siapa? Teman-teman baca juga kan bersama saya kan? Andreas. Lalu, satunya lagi siapa?
Dia bersama, bukan sebelum Simon. Ada nama yang disebut, ya kedua ya. Yang kedua itu adalah sebenarnya murid yang dikasihi. Tradisi mengatakan ini adalah Rasul Yohanes. Yohanes. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Andreas ngajak siapa? Ajak bertemu siapa? Saudaranya siapa? Simon. Yang nanti disebut dengan Kefas. Atau nama lainnya adalah Petrus. Lalu mereka pergi ke Galilea. Bertemu dengan siapa? Filipus. Nah, Filipus ngajak orang lagi nih. Siapa terakhir? Si Nathanael. Oke. Nah, ini 5 murid pertama yang Tuhan tuliskan di dalam Injil Yohanes. Dan ada pembedaan-pembedaan sebenarnya di dalam sinoptik. Kenapa penekanan berbeda? Ada perbedaan terutama di dalam Simon Petrus. Kenapa perbedaan? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita, ini dalam pertemuan yang pertama, ini kan Andreas dan juga murid yang dikasih. Ini adalah murid daripada Yohanes Pembaptis. Teman-teman bisa lihat di dalam konteks saat itu, ada 2 muridnya. Dan ketika 2 murid itu melihat ada bersama dengan Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis melihat ada Yesus lewat. Lalu apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis adalah, lihat, ini adalah anak domba Allah. Lalu apa yang terjadi? Kedua murid itu, 2 murid ini si Andreas dan juga murid yang dikasih yaitu Yohanes, akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan guru lamanya. Pindah ke Yesus Kristus, menjadi guru yang baru. Nah, ini kenapa sih dibilang begini? Atau yang mau mengatakan, dan teman-teman bisa melihat motif daripada Injil Yohanes meneraskan kepada kita, ada transisi, ada perpindahan yang smooth yang teman-teman bisa lihat. Di pasal-pasal yang awal ya, pasal pertama, perikop awal itu menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi mulai dari ayat 35 itu menjadi transisi ketika Yesus sudah dibaptis, setelah pelayanan Yohanes Pembaptis sudah selesai, yaitu menunjukkan kepada siapakah orang yang disebut Yesus Kristus atau anak domba Allah, Yohanes Pembaptis boleh berlalu. Arti berlalu apa? Pelayanannya sudah selesai. Dia menyerahkan semuanya kepada Yesus sang anak domba. Ini menjadi transisi. Teman-teman kalau perhatikan di ayat 35, Yohanes harusnya punya title. Biasanya kalau disebutkan di dalam perikop-perikop sebelumnya, Yohanes dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Tetapi setelah di ayat 35, Yohanes tidak lagi disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Kenapa? Sekali lagi, ini mau memberikan indikasi kepada kita. Ini mulai transisi. Pelayanan sekarang bukan pelayanan kepada yang nama Yohanes, tetapi bergeser kepada pelayanan publik Yesus Kristus. Nah, ini penting sekali karena di dalam pelayanan kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita berbeda-beda. Tuhan memanggil kita berbeda-beda. Ada yang pelayanan sampai tuntas dan diizinkan melihat pelayanan itu sampai tuntas. Tapi ada juga yang hanya sampai setengah. Bahkan tidak tahu hasilnya bagaimana. Kita nggak melihat pelayanan sukses atau tidak sukses berdasarkan buahnya. Tetapi bagaimana kesetiaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yohanes tahu bahwa dia harus semakin berkurang. Sedangkan Kristus harus semakin bertambah. Maka muridnya diambil, Andreas, Yohanes, murid yang baik. Ketika dia melihat Yesus, dia menyatakan siapakah Yesus, 2 murid ini pergi. Teman-teman, siapa di sini yang udah capek-capek ngajar, udah capek-capek mengajarkan seseorang, terus udah pinter, tiba-tiba diambil sama orang lain. Kadang-kadang hati kita gondok, hati kita kesebel. Kenapa sih? Ini saya sudah latih. Contoh ya, teman-teman kalau misalnya lihat ya, misalkan contoh ya. Atau kalau teman-teman punya pelayanan, karena pelayanannya itu kita serius, Tuhan sudah berkati, pelayanan itu bertambah jumlahnya. Bertambah jumlahnya dengan sangat baik. Tapi Tuhan memberikan atau kepekaan kepada kita. Pelayanan itu harus diberikan, diestafetkan kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Orang yang tahu pimpinan Tuhan, dia harus merelakan pelayanan itu diestafetkan kepada yang berhak.
Itu yang mesti kita pelajari. Nah, makanya Yohanes Pembaptis itu digambarkan sebagai sahabat mempelai laki-laki. Nah, teman-teman, sahabat mempelai laki-laki tidak akan pernah menikah dengan mempelai perempuan. Betul ya? Teman-teman bayangkan di dalam kondisi wedding ceremony, kondangan, ya tahu ya, bayangkan kondangan, hadir, pasti kan ada MC, tahu ya MC ya, Master of Ceremony, dia akan memimpin, spotlightnya ada di dia. Tetapi biasanya MC ketika dia mulai menyambut, menyapa, dia spotlightnya ada di diri dia, semua attention kepada dirinya sebagai Master of Ceremony, tetapi dia harus sadar, ketika mempelai laki-laki, ketika mempelai perempuan itu hadir di dalam yang namanya tempat daripada pesta pernikahan, maka spotlight itu akan bergeser. Dia akan menunjuk, mari kita lihat, inilah kedua mempelai yang berbahagia. Seperti itu kan? Kenapa? Karena tugas dari Master of Ceremony akan menunjuk siapakah yang paling istimewa. Maka sama, pelayan Tuhan juga demikian. Pelayan Tuhan ketika Tuhan pakai, memang Tuhan pakai di dalam konteks ini, stop di dalam hal ini, harus diestafetkan. Maka kita harus memberikan spotlight kepada siapa yang berhak. Ini juga hal yang menarik bagi kita semua. Yohanes sadar bahwa dirinya tuh tidak dipanggil untuk membangun kerajaan sendiri. Dia nggak pernah dipanggil. Saya sudah banyak orang, semua saya baptis, effort loh, pergi ke sungai Yordan, baptisin orang, teriak-teriak, effort. Dia punya suatu, kalau kita katakan dia punya hak atau punya yang namanya suatu kapabilitas untuk bikin sesuatu yang namanya kerajaan dia sendiri. Tapi dia sadar panggilannya tidak. Kenapa saya katakan demikian? Yohanes Pembaptis adalah nabi Tuhan sejak masa transisi. Teman-teman kalau tahu dari perjanjian lama menuju perjanjian baru, ada berapa ratus tahun? 400 tahun. Selama 400 tahun ini tidak ada suara Tuhan. Tuhan itu silent. Ini adalah penghukuman Tuhan yang paling besar. Silent. Kamu mau ngapain? Mungkin teman-teman punya pengalaman ya. Mama, papa marah. Dibilangin, sudah ya, nggak boleh begini lagi ya, nggak boleh nakal. Tapi lama-lama namanya kan orang tua mulai marah, lakukan kesalahan. Biasanya orang tua langsung berkata, sudah, kalau kamu nggak dengerin, kamu pergi. Mama udah nggak mau ngomong lagi. Itu penghukuman paling besar yang pernah diberikan. Sama, Allah juga lakukan hal yang sama. 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara, tidak pernah mengirimkan nabi kepada umatnya. Dan apa yang terjadi? Umat Tuhan mengalami pergumulan yang besar. Kehilangan siapakah Allah. Lalu muncullah seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu berteriak, dia membaptiskan seorang nabi yang hidupnya struggling. Hebat ya, dia tinggal di gurun, dia makan belalang, dia makan namanya makanan madu, dia makan makanannya hidupnya menyiksa diri. Untuk menunjukkan dia adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan. Tapi apa terjadi sekali saya katakan? Dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan, dia punya talenta, dia punya berkat Tuhan. Tetapi ketika Kristus hadir, dia harus menunjuk Kristus. Tugas dari seorang pelayan juga demikian. Ketika kita melayani bersama-sama, kita belajar Yohanes Pembaptis. Ketika Kristus harus dimuliakan, berikanlah kemuliaan kepada dia. Jangan merasa, sudah ini ada lagu yang teman-teman suka nyanyikan dalam ibadah haleluya puji Tuhan. Kadang-kadang kalau kita merasa diri kita hebat, merasa kita lupa bahwa Tuhan sudah berikan karunia. Kadang-kadang di dalam lagu haleluya puji Tuhan, jangan-jangan dalam hati puji diri sendiri. Memuji diri sendiri karena merasa dirinya hebat, berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak memberikan spotlight kepada Yesus Kristus itu semua. Teman-teman, Thea dan Tania itu punya kebiasaan berbeda. Kalau Thea itu barang dikasih sama dia, nggak nyampe 5 detik dilepas. Jadi, Kak, berikanlah barang. Habis itu dia akan geletak-geletakin ke semuanya. Berbeda dengan anak kedua saya. Anak kedua saya punya sifat berbeda. Dia pegang semua, dia masukin semua, maka dia ambil, kadang-kadang punya tasnya robek, ada tas lagi, dia malas, dia pakai apa, terserah, dia masukin semuanya. Satu kali, Tania tuh pernah bawa boneka, bawa barang-barang, bawa makanan juga yang dia suka, untuk naik ke tangga, naik ke lantai 2, buat makan ya, buat mandi atau apa, saya lupa makan atau mandi, ke atas gitu. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa jalan. Kenapa? Karena kebanyakan, hampir jatuh, dia minta digendong. Dia nggak bisa, dia terlalu banyak, dia masukin sampai rusak semuanya. Saya rasa teman-teman, saudara sekalian, harus punya sikap bukan seperti anak-anak, anak saya terutama anak kedua, yang
yang nggak bisa kita pegang semua pelayanan, semua tuh kalau apa-apa harus tanya ke saya ini adalah playmaker, saya adalah paling hebat, saya spotlight. Enggak. Cara kerja daripada gereja, enggak. Ketika Yohanes Pembaptis mendidik Andreas, Yohanes murid yang baik, Yesus meminta, maka apa yang terjadi? Dua murid itu pergi. Pergi. Salah satu juga yang kita mesti pelajarin, Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu punya ciri, itu mirip. Kita belajar secara aplikasi, secara teologis, secara masa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan bicara tentang yang namanya, oh, saya bisa berbahasa roh, saya bisa melakukan suatu nubuatan. Enggak. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus punya ciri khas yang sama, yaitu dia akan membicarakan, memproklamirkan, bahkan menunjuk kepada Yesus Kristus. Itu tugas dari Allah Roh Kudus. Dianggaplah self-reference. Self-reference itu artinya nunjuk diri sendiri. Nggak pernah. Pekerjaan Allah Tritunggal itu saling memuliakan. Ngerti ya nih, teman-teman? Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak pernah meninggikan diri. Bapa ini paling hebat. Nggak pernah begitu. Anak juga paling hebat. Karena kenapa? Karena dia menggenapkan karya keselamatan. Roh Kudus juga nggak pernah menyombongkan diri. Oh, mau Bapa kayak mau Anak. Kalau saya nggak mengaplikasikan keselamatan kepada orang percaya, nggak mungkin ada keselamatan. Tiga pribadi ini bukan tiga pribadi yang saling menghancurkan, tidak. Tetapi tiga pribadi ini saling memuliakan. Roh Kudus ketika hadir, dia akan menunjuk kepada Allah Anak, kepada salib. Kamu bertobat kenapa? Karena memandang kepada salib. Demikian juga Anak, terutama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes mengatakan kepada kita, Anak akan memuliakan Bapa. Memuliakan Bapa. Kenapa? Ketika Kristus ditinggikan akan memuliakan Bapa. Menarik ya. Kalau kita belajar di dalam Matius, dosa yang tidak bisa diampuni yang mana? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Boleh dong Roh Kudus membanggakan diri. Lihat tuh. Kamu hujat Anak nggak apa-apa. Hujat Bapa nggak apa-apa. Roh Kudus paling tinggi. Nah justru ini memberikan. Ini kan Roh Kudus nggak punya, kayak seolah-olah nggak punya apa-apa kan. Dia refer ke Anak, refer ke Bapa. Tapi Bapa dan Anak mengatakan, kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu menghujat dia, kamu nggak dapat keselamatan. Indah ya. Ini adalah ini adalah bagaimana kita belajar persekutuan di dalam gereja yang menggambarkan persekutuan di dalam Allah Tritunggal, saling memuliakan, saling menunjukkan bagaimana kemuliaan daripada orang lain. Oke. Ini juga lucu ya sebenarnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berani melepaskan pelayanan seperti ilustrasi yang saya katakan, Tania itu. Ini nggak mungkin ya, misalkan contoh. Misalkan teman-teman ada yang jadi profesor. Puji Tuhan ya, profesor. Atau nggak profesor lah, jangan terlalu tinggi juga. Mulai dari S1 lah. Lulus S1. Banyak yang di sini mayoritas sudah lulus S1, betul ya? Ada yang bergumul juga, ada yang langsung bekerja, oke lah. Tapi saya mau bicara kepada teman-teman sekalian, misalkan ya, teman-teman lulus S1, dapat juara, terus beasiswa, dapat segala prestasi yang begitu hebat. Terus tiba-tiba ya, muncul yang namanya, saya lah, misalnya Pak Peter itu, yang pernah ngajarin orang itu, waktu TK. Terus klaim, itu tuh, anak itu ya, itu nggak bisa dapat beasiswa, nggak bisa yang namanya lulus bikin skripsi, bisa kemampuan hebat, bisa ikut olimpiade, dapat semua medali itu, kalau saya nggak ajarin waktu TK. Betul nggak? Setuju nggak? Iya dong, cengli dong. Iya dong. Kalau nggak diajarin TK, dia nggak bisa baca loh. Dia nggak bisa nulis bahkan. Dia nggak bisa yang namanya merangkak. Apalagi saya masih cebokin dia misalkan. Itu guru TK boleh kan ngambil klaim seperti itu. Tapi kalau ada orang seperti itu ngeklaim begitu, lucu ya? Ngerti ya? Lucu nggak? Lucu. Kenapa? Gimana ya? Sama, ketika Allah memberikan pekerjaan dan Tuhan percayakan kepada seseorang dan Tuhan karuniakan dan Tuhanlah yang bekerja, kita nggak bisa klaim. Kita seperti anak TK, guru TK yang klaim, itu saya loh, itu saya, nggak bisa. Yohanes Pembaptis sekali lagi tidak pernah meninggikan diri. Dia lepas semua dan akan memberikan atribusi kepada siapa yang berhak, yaitu Allah. Nah, kita masuk ke dalam Andreas dan Yohanes ya. Ini murid pertama, dua murid ini. Nah, ini kita lihat ya, ini
memang nih banyak perdebatan yang terutama murid kedua ini, intensionalnya kenapa ditulis, saya rasa kita tidak perlu tahu. Ya, para ahli setuju bahwa ini adalah Rasul Yohanes. Dia yang menuliskan Injil Yohanes dan juga Wahyu. Dia adalah murid paling muda. Dia adalah murid yang bergumul, dan maka dia dikatakan dia adalah murid yang paling dikasihi. Walaupun kita tahu, pergumulan dia menjadi murid yang dikasihi adalah progres yang sangat panjang. Panjang sekali. Tapi kita bisa melihat ya, di dalam, ini kan mau coba eksposisi ya. Ketika dua murid itu ngikutin Yesus, di ayat 37. Ya ikutin. 38, Yesus tuh langsung menoleh ke belakang dan berkata kepada dua murid yang ngikutin dia, "Apa yang kamu cari?" Lalu responnya dia berkata, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Kita kan lihat bagaimana respon daripada dua murid ini, dua murid Yesus yang pertama. Apa sih responnya? Mereka ditanya, Yesus bertanya, "Kamu mau kemana? Kamu ngapain? Apa yang kamu cari?" Ini adalah sebenarnya pertanyaan secara eksistensial. Pertanyaan eksistensial kepada mereka. Kamu cari siapa sih? Kamu datang ikutin saya ngekor ini ngapain? Nah ini adalah suatu penjelasan kepada kita. Ya eksistensial ya. Eksistensial. Kamu cari Yesus, kamu cari aku karena apa? Sama. Ketika kita bicara tentang kita datang ke gereja mencari Yesus, Yesus juga akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada teman-teman sekalian. Cari siapa? Siapa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Karena kenapa? Karena banyak di antara kita ya berarti, datang ke dalam gereja, datang bawa nama Yesus, lihat Yesus adalah anak domba Allah. Tetapi sebenarnya bukan benar-benar mencari Allah, tetapi justru mencari kenyamanan, mencari yang namanya asketism. Ini zaman sekarang banyak sekali yang namanya asketism. Tahu ya asketism ya? Escape ya, kabur. Males lah. Kalau di tempat kerjaan, itu pusing. Di perkuliahan, stres cari dosen. Stres sekali melakukan namanya belajar. Maka paling enak tuh ke gereja. Ngapain? Karena bisa nyanyi. Ke gereja ngapain? Dipuji. Sukacita. Refreshing. Seperti recharge. Teman-teman, kalau ke gereja datang dengan motivasi kenyamanan, kesukacitaan, dengan kesukacitaan seperti itu akan mengecewakan. Kenapa? Karena Yesus ketika kita belajar lebih dalam lagi, Yesus akan berkata, dia akan berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu ikut aku, kamu akan sangkal diri, kamu akan pikul salib. Artinya tidak ada kenyamanan. Bahkan Tuhan akan mengutus kita masuk ke dalam kawanan serigala. Seperti domba masuk ke dalam kawanan serigala. Begitu besar, penuh pergumulan. Maka sekali lagi, kalau kita datang kepada Tuhan bukan dengan cara kenyamanan, bukan dengan mendapatkan something, ya saya percaya bahwa teman-teman sekalian nggak cari Tuhan dengan kekayaan karena kita tahu Yesus pun tidak punya apa-apa. Yesus nggak punya something yang dibagikan dalam hal konteks materi karena dia pun matinya numpang, mati numpang loh. Teman-teman baca Alkitab, dia numpang, dia tidak dapat tempat, dia emang sesuai ya. Apa yang dituliskan dalam Injil Yohanes yang pasal pertama mengatakan bahwa dia pemilik semuanya. Tetapi dia datang kepada milik ciptaannya menolak bahkan membunuh dia. Saya lanjutkan ke dalam hal ini. Ya, ketika itu Yesus mendapat jawabannya apa? Dia menjawab, Yesus adalah Rabi, di mana engkau tinggal. Ini adalah gambaran hal yang menarik. Kenapa? Gambaran bagaimana justru mereka bukan mengikut asal-asalan. Karena di dalam pembelajaran kita tahu bahwa mereka itu mengikut itu artinya mengikut seluruh hidup. Seluruh hidup. Kita bicara di dalam konteks ini adalah ikut tuh bukan ngekor. Kalau kita lihat di dalam pelajaran seperti belajar di dalam SMA, kuliahan, itu kan murid, guru, mahasiswa, dosen, ya sudah. Mereka cuma transfer knowledge, sudah. Tetapi di zaman itu, justru murid itu adalah murid yang ikut senantiasa, bukan cuma ngikut saja, tetapi ikut lifestyle-nya, cara berpikir, bahkan tidur di dalam konteks tidur bersama, belajar, bergumul bersama. Maka kita nggak heran ketika Yesus berjalan bersama-sama, ketika Yesus ada di dalam perahu dan mereka melihat ada badai, Yesus pun
mengajak murid-murid. Artinya murid-murid itu ikut bersama-sama, bukan ngekorin. Tetapi ada relasi, ada transfer karakter, transfer yang namanya spiritual, beriman. Artinya mengikut Tuhan itu bukan bicara tentang theological knowledge doang, tetapi bicara tentang kita, kepada kita, bahwa itu adalah relasi yang utuh kepada Tuhan. Kerinduan yang utuh. Nah, ini kalau sekarang tentunya kita nggak bisa berkata, oh saya mau ikut Yesus. Ya Yesus dalam konteks ini sudah ke surga. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, maka apa yang dimaksudkan dengan mengikut Yesus senantiasa? Itu artinya hidup kita dipimpin Roh dan kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang, kamu harus masuk ke dalam gereja, kamu berelasi dalam gereja, kita menuruti segala firman-Nya. Maka ada perbedaan. Teman-teman, salah satu yang mesti kita pelajarin, dosa. Dosa itu di dalam bahasa asli, kadang-kadang diterjemahkan dengan satu kata meleset. Teman-teman tahu apa artinya? Bahasa kerennya itu semua orang tahu, harmatia. Yaitu itu meleset. Artinya ini ada sasaran, teman-teman lihat di sini ada sasaran, misalkan ada sasaran bulu ais ya. Ini saya anggap aja begini ya. Ini kan misalkan sasaran. Yang namanya dosa itu meleset. Meleset 1 derajat pun tetap meleset. Ini adalah dosa. Maka kalau misalkan mengikut Yesus, berarti kita tidak melakukan dosa, tidak harmartia, maka kita harus mengerti. Berarti mengikut Yesus dengan total, tidak meleset, melakukan segala sesuatu dengan tepat, dengan benar. Tentu dengan pimpinan Roh Kudus. Punya relasi yang intim. Belajar kehidupan kepada Yesus Kristus. Dalam zaman sekarang, belajar kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu, maka teman-teman bisa lihat respon berikutnya adalah mereka meminta kepada Yesus, di mana engkau tinggal? Artinya memang mendedikasikan. Lalu Yesus berkata, perkataan yang akan kita lihat lebih dalam adalah kata, marilah dan kamu akan melihat. Mari dan lihat. Come and see dalam bahasa Inggrisnya. Come and see. Artinya, kalau kamu mau jadi murid, datang dan lihatlah. Ini satu hal yang menarik ya. Karena di dalam pengalaman-pengalaman spiritual, kita perlu yang namanya melihat Allah. Kita perlu mengecap kebaikan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah pernyataan yang indah sekali. Kenapa? Karena Allah kita itu datang ke dalam dunia. Kita bisa lihat, kita bisa sentuh, kita bisa merasakan. Maka ini adalah ajakan bagi semua juga ke kita untuk menikmati satu persekutuan di dalam Tuhan. Tentu di dalam konteks sekarang adalah di dalam Roh Kudus. Menikmati bagaimana penyertaan Tuhan, mencari kebenaran dan Tuhan memberikan kebenaran itu, melihat. Kadang-kadang kita mesti melihat ya, gini. Ayub itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Ayub kenal Tuhan. Tapi permasalahan adalah Ayub tuh cuma kenal Tuhan tuh dari jauh. Ayub diizinkan mengalami pergumulan yang sangat dahsyat. Dan akhirnya di dalam pasal 41, Ayub itu mendapatkan suatu jawaban dan akhirnya dia mencabut perkataan dia. Dan ketika dia mencabut, dia berkata dengan responnya dia berkata, hanya dengan tahu saja. Tapi sekarang aku melihat, termasuk understanding, termasuk dengan spiritual, suatu hal yang indah terjadi. Ini kita mesti belajar dalam hal ini. Tuhan mengundang 2 murid ini. Lalu apa yang terjadi? Nah, sekarang kita coba masuk lagi. Ini baru 2 murid pertama, Andreas dan juga yang namanya si Yohanes. Kita tidak banyak belajar, tapi kita kan masuk ke dalam berikutnya. Bertemu dengan relasi percakapan atau interaksi antara Andreas dengan Petrus. Simon, yang disebut Petrus ya. Itu Andreas menjadi murid paling pertama dan dia punya karakteristik yang indah. Dia mulai dengan PI ke keluarganya. Seru ya. Dia ngajak abangnya, saudaranya, saya nggak tahu abangnya atau adiknya, pokoknya saudara, brothers. Dia langsung ajak, dia langsung memberikan kabar sukacita ketika dia melihat, mengecap, hidup bersama-sama dengan Yesus selama 1 harian itu sebelum dia pergi ke Galilea. Apa yang terjadi?
Andreas tidak memberikan tidak memberikan sia-sia, membuang waktu, tapi dia segera langsung memberitakan kabar baik kepada saudaranya. Nah, ini bergumul ya. Kadang-kadang mengabarkan kabar baik ke abang kita, ke saudara kita, itu penuh pergumulan. Tetapi Alkitab memberi ruang. Jangan menyerah. Justru Andreas mengajak Simon yang disebut Petrus, dan Simon itu akhirnya bertemu dengan Yesus Kristus. Ajak mempertemukan. Ini penting sekali. Teman-teman, kalau teman-teman makan makanan yang enak, ini pemuda sering makan ya. Setiap kali PA tuh makan terus, saya tanya pindah-pindah cari hunting ya. Ini hebat sekali, ya bersyukur fellowship gitu. Tapi saya mau bicara, kalau teman-teman melihat, saya pernah makan tuh, terus ajak teman-teman segambreng ini ya, segambreng, semuanya makan bersama. Kenapa? Karena mungkin ada 1, 2, 3 orang yang mencicipi, mengecap makanan tersebut, akhirnya mengabarkan kabar baik. Di sini loh, ruko baru, harganya terjangkau, enak. Ayo kita sama-sama. Saya rasa teman-teman harus melampaui daripada Injil makanan doang. Jangan jadi proklamir Injil makanan, tapi melampaui, yaitu Injil keselamatan Mesias. Mesias. Andreas berkata kepada saudaranya, kepada orang yang dekat, kepada kerabat, kepada teman-temannya, mungkin saya perluas. Yang dibicarakan bukan, lu tahu gak makanan paling enak? Bukan. Bukan bicara, lu udah nonton belum? Nanti lu ada Spider-Man baru. Tahu ya? Ada trailer baru, ada film bagus. Ini nonton di sini. Enggak dibicarakan seperti itu, tapi yang dibicarakan adalah saya ketemu Mesias. Saya menemukan siapa juru selamat. Itu lebih penting. Karena percakapan Andreas kepada Simon adalah perkataan bilang apa? Aku menemukan Mesias, artinya Kristus. Lihat ya, indah gak? Indah. Indah sekali kalau kita berani, kalau kita konsisten mengabarkan kabar baik. Memang saya tahu ya ada pergumulan, tetapi tidak mengecilkan kemungkinan bahwa kita tetap harus mengabarkan kabar baik dan orang tersebut, saudara kita, boleh kembali kepada Tuhan. Saya mau bicara juga, Andreas tuh punya peran yang unik. Nah, ini Andreas tuh jarang dikenal. Teman-teman ada yang tahu gak dia ngapain aja? Kalau Petrus banyak lah ya. Petrus, jangan-jangan teman-teman nggak tahu lagi. Kita tes ya. Andreas tuh dicatatkan sangat sedikit. Dia fungsinya tuh murid yang tidak terlihat. Sebelum saya jelaskan, teman-teman tahu gak dia ngapain aja? Tugas dia tuh ngapain sih? Kalau Yudas kan bendahara ya. Kalau siapa lagi? Dia profesi nelayan lah, oke. Tapi dia di dalam lingkaran murid-murid Tuhan Yesus, dia sangat sedikit. Kita nggak tahu penjelasan, nggak sehebat si Petrus. Tapi dia punya tugas something. Dan teman-teman, ya mungkin gereja harus punya orang seperti dia. Dia punya tugas yaitu suka ajak orang. Dan ketika dia ngajak, dia bawa ke Yesus. Dia punya tugas satu. Dan dia bawa langsung kritikal. Bawa Simon Petrus yang nantinya khotbah di Pentakosta. Pelayanan Andreas, pelayanan yang juga dibutuhkan di gereja. Gampang. Cuma ngajak satu. Tapi susah juga karena perlu pertolongan Roh Kudus. Maka kadang-kadang kita selalu meninggikan Petrus. Dia hebat. Dia seorang yang bagus yang Tuhan pakai. Memang Petrus dipakai. Tapi kita jangan lupakan Andreas. Pada perikop yang kita sudah baca, Andreas tuh bawa saudaranya. Dan kita tahu Petrus tuh nanti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi dia cuma satu. Dia cuma bawa ya mungkin di tengah pergumulan saudara, ya mungkin datang saya ketemu Mesias. Dia langsung tunjukkan Yesus. Dia langsung bawa, mungkin ikat si Petrus kali ya, mungkin ya. Dia bawa langsung ketemu Yesus dan akhirnya Petrus tuh diubah namanya. Dan Simon menjadi Kefas atau Petrus. Diubah kan. Dan ini baru interaksi pertama. Andreas punya tugas lagi, punya event lagi, punya encounter lagi. Dia juga punya sifat ya, ngajakin orang. Teman-teman kita lihat yuk. Dia ngajakin lagi di mana? Ada yang tahu nggak? Dia ngajakin orang ketemu Yesus dan Tuhan bekerja melalui pekerjaannya si Andreas. Ada yang bisa tebak?
Di mana dia mulai melakukan tugasnya lagi yang tidak terlihat. Memang tidak terlihat ya. Oke, teman-teman lihat di dalam Yohanes pasal ke-6. Boleh kita baca bergantian ayat 8 dan 9. Atau kita baca ayat 5 saja lah ya. 5, 6, 8, 6, 7, 8. 5, Yohanes 6, ayat 5 sampai 8 saja ya. Saya 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya dan berkata, lah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, meskipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Ayat 9 saya bacakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai, dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Lihat ya teman-teman, dia ngapain? Dia punya tugas cari. Oh, ada anak kecil yang nggak dipandang sama Filipus juga nggak. Dia ngapain? Dia cuma lihat. Ada anak kecil cuma 5 roti dan 2 ikan. Apa itu jadi? Dia pun juga nggak tahu. Tapi dia bawa ke Yesus. Lihat ya. Pelayanannya cuma bawa ke Yesus. Gampang nggak? Tapi penuh iman. Penuh iman. Dia datang, dia bawa. Dan 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat bagi 5.000 orang. Indah ya? Tuhan pakai di dalam yang namanya komunitas murid awal-awal. Oke, kalau bisa kita aplikasikan di zaman sekarang, teman-teman nggak harus jadi Petrus. Ya, jangan berharap teman-teman jadi Yudas ya. Itu saya juga nggak mengharapkan jadi Yudas. Masing-masing ada bagiannya. Kita nggak merasa diri kita seperti Yohanes Pembaptis yang punya kemampuan membaptis. Atau seperti Petrus, seperti siapa lagi, Filipus. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana encounter dengan Filipus. Tapi Andreas itu punya tugas humas. Ya, teman-teman udah bisa cuma humas. Mungkin cuma modal WhatsApp, ikut yuk. Cuma menyapa. Tetapi itulah bagian bagaimana Tuhan boleh bentuk Andreas untuk mengajak. Tadi ajak yang namanya siapa lagi? Ajak siapa? Ajak yang namanya si Petrus. Dia ajak lagi sekarang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Satu lagi. Filipus, bukan Filipus. Dia encounter lagi dengan Filipus juga. Ini ketemu lagi Filipus, memang selalu partner sama Filipus. Yohanes 12. Teman-teman bisa lihat Yohanes 12. Saya akan bacakan di ayat 22. Ayat 22. Walaupun Andreas tidak ngomong, tapi dia punya peran selalu ke Yesus. Saya baca ayat 22. Filipus pergi. Atau saya dapat konteksnya aja 20 sampai 22. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ayat 22, Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tugasnya cuma humas. Dia ada pergumulan nih. Pergumulannya apa? Ini ada orang Yunani. Pada zaman itu orang Yunani itu nggak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Ingat ya. Itu nggak boleh. Zaman itu ya. Ini. Apa yang terjadi adalah Filipus galau, ini ngapain? Akhirnya dia ngomong ke Andreas. Andreas pun langsung dengan sikapnya dia, dengan hebatnya dia langsung pertemukan, atau dia langsung ngobrol. Filipus yang galau itu langsung diajak, ayo ketemu yang namanya Yesus. Tugas dia seperti itu. Tugas dia cuma mempertemukan dengan Yesus Kristus. Ini yang kita mesti pelajari masing-masing di dalam pelayanan. Tuhan pakai, Tuhan ubahkan. Sekali lagi saya katakan tugas dia sederhana tetapi impactful. Jarang loh ada orang yang punya pelayanan, punya kemampuan melihat orang di dalam mengajak kepada pelayanan atau ke dalam yang namanya satu event atau satu ini. Itu orang yang sulit sekali. Saya lanjutkan sekarang ke Filipus. Filipus ada persinggungan juga dengan Andreas. Filipus itu, teman-teman kita boleh balik lagi dalam Yohanes pasal pertama. Yohanes pasal pertama, Yesus akhirnya di ayat 43, Yesus itu pergi ke Galilea. Jadi dia pergi menyingkir. Dia pergi, kita nggak tahu berapa hari, dan dia bertemu Filipus. Apa yang terjadi? Yang menarik adalah Filipus itu cuma Filipus yang dikatakan ketemu Yesus, dan Yesus tuh berkata, ikutlah aku. Lihat ya, dia langsung ikutlah aku.
Nah, mungkin teman-teman akan merasa ada yang aneh. Biasanya kan bukankah Yesus selalu inisiatif mengajak murid-muridnya? Kenapa ini cuma Filipus doang? Padahal Injil Sinoptik malah menjelaskan Yesus yang lebih proaktif. Ketika ketemu Simon, ketemu Andreas lagi menjala ikan, akhirnya Yesus panggil. Kenapa nih ada perbedaan di dalam Injil Yohanes? Ini kita mesti lihat, perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi perbedaan itu menunjukkan keindahan. Motif daripada dua murid pertama ini memang tidak dikasih tahu bahwa Yesus yang berinisiatif. Tujuannya kenapa? Supaya apa? Supaya mentransisikan, tadi saya katakan, mentransisikan dari pelayanan Yohanes Pembaptis menuju pelayanan Yesus Kristus. Itu tujuannya. Tetapi kalau Filipus enggak. Filipus tuh punya tugas, yaitu Yesuslah yang berinisiatif mencari. Jadi ini mau bicarakan gini loh. Cara Tuhan mengajak murid atau memanggil murid-muridnya nggak bisa dengan satu metode yang sama. Beda-beda. Ada yang bekas murid orang, terpelajar. Akhirnya dengar berita anak domba Allah, dia pindah jadi murid Yesus. Yaitu dua murid pertama. Ada yang diajak saudara. Boleh kan? Diajak saudara. Dia akhirnya, karena sama-sama saudara, dia bertemu dengan Tuhan. Tapi ada juga yang lagi bekerja, mungkin ya satu Filipus lagi ngapain, lagi malu-malu atau kita nggak tahu, didatengin Yesus dan dibilang, ikut aku. Masing-masing berbeda. Dan kita tidak bisa mengkotak-kotakan, saya dipanggil, harus yang namanya seperti ini. Nggak bisa. Filipus akhirnya dipanggil Tuhan, tapi sebenarnya kita lihat bahwa semua kerangka ini, kalau kita lihat kerangka ini semua, ini bukan bicara manusia yang menemukan Allah, tetapi Allah ya sebenarnya yang mencari kita. Allah yang mencari kita. Justru inisiatif jelas sekali adalah inisiatif dari Allah. Teman-teman bisa lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya atau perikop-perikop sebelumnya, bahwa justru Allah itu datang dari terang menuju kegelapan, mencari, karena manusia itu senang sekali tinggal di dalam kegelapan. Oke ya, dalam hal ini. Nah, Filipus juga, sebenarnya ini kalau Andreas ini kan punya gambaran seperti orang yang suka humas ya. Sekarang kita lihat Filipus. Filipus ini, kalau teman-teman lihatnya adalah murid yang realistis. Encounter-nya mirip-mirip ketika ada di dalam Andreas. Contoh ya, teman-teman lihat di dalam pertemuan yang pertama itu roti. Tahu ya, tadi itu ada Filipus. Filipus tuh ditanyain, akhirnya dia bilang, nggak bisa Tuhan, ini roti 200 dinar pun nggak bisa kasih makan. Artinya realistis, nggak bisa. Oke, dia orang yang realistis, ikut Tuhan dengan kondisi yang realistis. Punya konteks, nggak bisa Tuhan, nggak mungkin. Lalu kita lihat encounter ketiga ya, bagaimana Filipus tuh ada. Teman-teman bisa lihat di dalam Yohanes 14. Kita boleh baca bergantian ayat 8 dan 9. Yohanes 14 ayat 8 dan 9, saya 8, teman-teman 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Teman-teman, ini Filipus realistis. Dia lagi bercakap-cakap, mendengarkan percakapan Yesus. Yesus sudah mengajar, intinya mengenai rumah Bapak. Dia bingung sekali, Thomas bilang, kami nggak tahu rumahnya, tolong dong. Filipus bilang realistis, Tuhan, udahlah, gak usah basa-basi. To the point, dia bilang, Tuhan tunjukkanlah Bapak, tunjukkanlah Bapak, itu sudah cukup, buktikan bahwa engkau itu benar-benar berserta Bapak. Akhirnya Yesus berkata, kamu lihat Bapak, lihat aku, maka melihat Bapak. Akulah jalan. Makanya itu keluar ayat yang paling ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini suatu hal, apa? Ya realistis. Seorang yang realistis, saya mau pengen lihat logis, lihat sudah cukup. Tetapi Filipus menjadi gambaran. Filipus ini adalah murid Tuhan Yesus yang memang ikut punya pemikiran-pemikiran sendiri, tetapi dia setia ikut dan akhirnya Tuhan ubahkan. Filipus mengalami perubahan. Filipus memang setelah itu tidak dicatatkan lebih banyak lagi. Dia berargumentasi juga ketika yang tadi saya katakan ya pasal 12. Ketika dia ketemu orang Yunani, dia oper ke Andreas. Tapi saya mau bicara kepada teman-teman sekalian. Gambaran Filipus adalah gambaran murid-murid yang mungkin ada di dalam diri kita. Realistislah, ikut Tuhan, mana mungkin jadi kaya.
Nah, realistis lah ikut Tuhan. Nah, tapi belajar jadi Filipus, dia tetap ikut. Belajar ikut kepada Yesus Kristus, dan Tuhan akan ubahkan Filipus, dan dia akan dipakai untuk mengabarkan kabar baik. Filipus adalah rasul yang Tuhan pakai. Dia akan, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan pengutusan, Filipus itu akhirnya pergi mengabarkan kabar baik, dan dia mati martir juga. Oke, yang terakhir ya. Ini Filipus, terakhir si Nathanael. Nah, ini jelas. Kalau ini jelasnya suka humas, ya ini belum dijelaskan. Ini Filipus, ini si orang yang realistis. Kalau teman-teman Nathanael tuh boleh dilabelin apa sih? Murid apa? Kan paling gampang interaksinya ada di situ. Dia murid yang seperti apa sih sebenarnya? Skeptis, betul. Dia skeptis. Bayangkan Filipus, nah sekarang Filipus datang. Dia datang ketemu mungkin sohibnya kali ya, bro-nya. Bro, gue sudah ketemu Yesus. Enggak. Saya sudah menemukan. Seru ya, lucu ya. Ini kata yang dipakai tuh menemukan. Padahal sebenarnya bukan Filipus yang nemuin Yesus, tapi Mesias yang temuin dia. Oke lah, nama dari perspektif manusia begitu. Apa yang terjadi? Filipus berkata kepada Nathanael, aku sudah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dan Nazaret. Nah kan ngomong kan panjang kan, bagus ya. Tapi yang dia dengar cuma terakhirnya doang, Nazaret. Sama ya kan ngomongin tentang hal-hal itu dalam argumentasi, tiba-tiba ada kesalahan tuh. Langsung Nazaret. Nazaret itu apa sih? Nggak penting, skeptis. Dia langsung seperti sniper tau ya. Ini suatu nggak benar. Langsung dia cari kesalahan. Ini skeptis. Ketemu orang kayak gini capek. Tapi Tuhan ajak. Masih Nathanael ini. Dia kenapa sih? Ini mau bicara apa sih? Ini kenapa sih, ada apa sih? Kemungkinan besar Filipus sama Nathanael itu tuh tinggal di daerah yang berkonflik lah, saling sindir-sindiran. Mungkin teman-teman tahu ya, ada daerah yang sama-sama kecil, tetapi saling ledek-ledekan. Oke lah ya, sesuatu seperti ini. Misalkan seperti itu. Dan apa yang terjadi adalah gini, si Filipus itu tinggal di Betsaida. Oke, Betsaida. Sedangkan si Nathanael itu adalah orang yang tinggal di Kana. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam perikop terakhir di pasal 21 sebenarnya. Itu dia di-mention dia adalah orang dari Kana. Apa yang terjadi adalah Kana dengan Betsaida itu suka berantem, kota rival. Kota yang sering hina-hinaan. Contoh ya, pernah terjadi. Saya tinggal di Bekasi, boleh ya. Bekasi itu dibilang bukan bagian dari Indonesia. Teman-teman tahu apa? Planet. Ya, saya Bekasi, ya, boleh lah ya ngomong itu. Jadi planet, karena matahari, macet, semuanya beda sendiri. Itu saling hina-hina. Akhirnya apa terjadi? Suatu masa si planet itu balas dendam. Kenapa? Karena rivalitas terjadi. Ini sama. Kenapa si Nathanael itu ketika diajak, ayo ketemu Yesus yuk. Tapi dia langsung lihat Nazaret. Nazaret itu apa? Nazaret itu suatu kota yang Nazaret itu ada kota yang dibenci sama si Kana, bukan si Betsaida, sorry. Jadi intinya si Nathanael apa yang bisa didapatkan dari si Nazaret, kota kecil juga, cuma kota terkecil, transit, nggak ada yang bagus, nggak ada yang ini. Dia orang skeptis yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu menariknya ya, si Filipus tuh nggak usah basa-basi. Dia langsung pengabaran Injil tuh langsung efektif. Lu kalau nggak percaya, kalau lu nggak mau lihat ada yang baik, udah, dia gampang. Mari dan lihatlah. Come and see. Gampang ya? Come and see. Ayo hadir. Ini adalah perkataan yang awal-awal ketika Yesus itu bilang come and see. Datang dan lihatlah. Dan akhirnya ternyata apa? Yesus melihat Nathanael, tadi lagi jalan, teman-teman mengabaikan itu ya. Yesus tuh lagi lihat Nathanael datang kepadanya. Langsung sih Yesus tuh berkata kepada Nathanael, inilah Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Memang untuk menafsirkan ini sangat sulit. Kita nggak ngerti konteksnya, ada banyak penafsiran. Tapi saya mau mengatakan apa sih yang mau dibicarakan kepada Yesus kepada Nathanael adalah dia adalah orang yang punya spiritualitas yang bagus. Israel, teman-teman kalau lihat Israel itu diambil dari satu nama tokoh Alkitab. Siapa yang tahu namanya? Yakub. Yakub sering ngapain? Yakub itu sering ngapain? Suka menipu. Dia tipu siapa? Banyak. Pertama siapa yang ditipu? Esau. Terus yang ditipu berikutnya siapa?
Bapaknya. Terus yang ditipu berikutnya siapa lagi? Laban. Akhirnya dia ditipu balik ya. Dia nipu. Esau pun akhirnya ketemu lagi, ditipu lagi. Dia nipu. Hebat sekali. Si Yakub itu penipu. Maka dikatakan ketika Nathanael itu dikatakan kamu adalah Israel tanpa ada yang namanya deceit ya. Deceit itu ada kepalsuan ya. Kamu adalah Israel yang asli. Itu mengatakan bahwa Nathanael itu adalah orang yang hidup benar di tengah-tengah dunia yang bengkok. Kenapa saya katakan demikian? Karena Israel zaman tersebut juga Israel yang penuh dengan kemunafikan. Imam besar melakukan tindakan yang tidak benar. Teman-teman, contoh kehebatannya imam besar ya, imam-imam di Bait Suci, gini loh. Mereka tuh kalau misalkan melihat ada orang bawa persembahan, nah persembahan zaman itu tuh harus kambing, domba, burung yang berdarah lah, pokoknya burung, binatang, pokoknya lembu. Kalau kaya dia pakai lembu, kalau miskin dia pakai tekukur. Intinya tuh dia harus bawa ke Yerusalem. Dan teman-teman bayangkan misalkan bawa kambing ya, bayangkan kambing lah ya. Kambing dari mana ya? Dari Cikarang ke Jababeka lah, masih deket ya. Bawa kambing itu, jangan berpikir tuh bawa ini ya, bawa mobil itu gampang, tapi ini dijalanin gitu. Bawa kambing buat dipersembahkan. Di tengah jalan, misalkan tuh kambingnya nggak bener, dia jatuh ke got. Jatuh ke got, kakinya patah atau kakinya lecet, tahu ya lecet ya, lecet, luka-luka, bisa nggak dipersembahkan? Nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Biasanya orang yang sudah kayak gitu, ada resiko seperti itu, mereka beli binatang persembahan, itu langsung on the spot, di pelataran Bait Suci. Masalahnya, lu beli di pelataran Bait Suci, harganya 8 kali lipat. Miskin deh. Keren kan? Jadi bisnisnya keren kan? Lu mau pengen, adapun kalau ada orang yang bawa binatang yang sempurna, sampai di situ yang ngecekin adalah imam besar. Bisa imam besar, bisa imam. Tapi ketika dia ngecekin apa? Dia lihat nih, kayaknya kambingnya ini kumisnya atau ini kurang rata gitu. Langsung nggak boleh, harus beli di sini. Kalau beli pun mesti pakai namanya ada duit ya. Duitnya kan yang satu kebohongan ini. Teman-teman tahu nggak hukum kedua di dalam Alkitab 10 perintah Allah? Hukum kedua apa? Yang pertama apa? Jangan menyembah Allahmu. Yang kedua, jangan membuat patung, gambar apapun. Permasalahannya adalah kadang-kadang di dalam Bait Suci itu ada kasih uang. Nah, kalau uang, teman-teman yang punya uang biasanya gambar siapa? Kalau yang sering lihat yang merah, Soekarno ya. Pokoknya Soekarno-Hatta paling penting. Yang lainnya pahlawan yang lain sudahlah. Soekarno-Hatta artinya itu gambar seseorang ya. Bagi orang Yahudi itu adalah gambar berhala. Misalkan koin, gambarnya itu gambar kaisar. Kalau itu dipersembahkan ke dalam yang namanya Bait Suci, itu berarti melukai yang namanya perintah kedua. Maka terjadi, kamu harus tuker koin khusus Bait Suci. Tapi tukernya tuh nggak fair. Tukernya bisa berkali-kali lipat. Kaya makanya di situ. Nah, disinilah kita bisa lihat Nathanael itu adalah orang Israel yang hidupnya benar. Tidak ada kecurangan. Hidupnya nggak ada kepalsuan. Hidup yang benar-benar baik. Maka dia bisa skeptis. Wajarlah skeptis. Dia bisa skeptis karena dia belajar. Dia pintar. Dia belajar dalam hal ini. Lalu apa yang terjadi? Walaupun Nathanael itu akhirnya berargumentasi, Yesus akhirnya memberikan jawaban tidak ada kepalsuan. Terus Nathanael, apa yang terjadi? Nathanael mendapatkan jawaban lagi. Dari ayat 48, Nathanael berkata kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus, ini suatu doktrin yang baik ya, sebelum murid itu mengenal Yesus, Yesus duluan yang mengenal muridnya. Filipus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di pohon ara, di bawah pohon ara. Apa sih signifikansinya? Kenapa mesti ngomongin pohon ara? Itu pohon ara itu tempat di mana pada zaman itu atau simbolis daripada rumah. Tempat di mana meditasi, tempat belajar, tempat bagaimana merenungkan firman Tuhan. Maka ketika bicara tentang yang namanya
dia itu duduk di pohon ara, itu menyatakan dia spiritualitas yang sangat baik. Dia adalah orang yang terpandang, dia adalah orang yang keren, orang yang dikatakan memang dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan. Maka oleh sebab itu langsung respon daripada Nathanael adalah apa? Nathanael itu langsung berkata, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Raja Israel. Ini adalah pengakuan supranatural melampaui semua, bahwa Yesus itu bukan cuma rabi doang, tapi Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah Raja orang Israel yang datang. Nah, ini ada kata yang hilang sebenarnya. Yesus langsung melakukan dekonstruksi lagi. Ayat 50. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ini tadi saya katakan ada istilah come and see. Mari dan datanglah. Nathanael itu datang, dia mari, dia bertemu dengan Yesus. Tapi permasalahannya, dia cuma melihat Yesus baru superficial. Walaupun dia menyatakan Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Raja, tapi Yesus mengatakan kamu akan melihat yang lebih besar. Ini bukan cuma permulaan saja yang kamu lihat, tetapi nanti aku akan melihat yang lebih besar. Apa itu di ayat 51, teman-teman bisa lihat. Aku berkatamu, sesungguhnya engkau akan melihat. Apa? Melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi apa? Ini akan melihat lebih lagi daripada Yesus yang anak raja, Yesus yang dikatakan sebagai anak Allah, tapi Yesus yang adalah anak manusia. Ini gambaran apa sih, teman-teman? Ini mengacu kepada apa sih? Peristiwa apa, teman-teman? Ada yang bawa kitab fisik? Itu ayat 51 itu mengacu kepada peristiwa di mana? Ya, Bang Amrin benar. Yakub ngapain dia? Yakub itu lagi dikejar-kejar, kabur. Ketika dikejar-kejar, dia tidur. Dan dia melihat penampakan. Mari kita lihat di dalam Kejadian. Kejadian berapa? Yang punya footnote-nya? 28. Oke, berarti teman-teman bisa melihat Alkitab secara fisik. Ayat 28. Kejadian 28, kita lihat di dalam ayat 12. Saya bacakan bagi kita semua, maka bermimpilah ia, itu Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat Allah naik turun di tangga itu. Teman-teman sekalian, di ayat 12 dengan Yohanes pasal 51 ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kan ada malaikat naik turun. Tapi ada perbedaan. Teman-teman bisa ketemukan perbedaannya apa? Ya, anak manusia, betul. Satu lagi. Iya, betul. Di kejadian, Yakub melihat ada tangga. Tetapi di dalam Yohanes, tangga itu hilang dan diganti oleh anak manusia. Ini mau menceritakan apa sih? Mau menceritakan nantilah Yesus sebagai jalan. Yesuslah yang menghubungkan antara langit dan bumi. Yesuslah penggenapan dari semuanya. Artinya apa? Kamu murid, memang kamu ikut, kamu percaya Yesus sebagai rabi. Bahkan ada Nathanael yang skeptis yang bisa melihat dengan lebih bagus daripada yang lain. Yaitu apa? Melihat Yesus sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai yang namanya anak Allah. Tetapi itu baru permulaan. Kenapa? Nanti kamu akan melihat yang lebih besar lagi, Yesus. Itulah yang menggenapkan apa yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Itulah titik pertemuan antara Allah dan manusia. Di dalam kejadian Taman Eden itu adalah kuil sebenarnya. Taman Eden itu adalah kuil, di mana Allah dan manusia itu bisa bersekutu bersama-sama. Itu adalah desain awal dari creation. Bersama-sama, artinya ada relasi. Tapi karena dosa memisahkan, maka Allah dan manusia tidak bisa bersekutu bersama-sama. Maka masalah itu mesti diselesaikan. Bagaimana manusia dan Allah itu bisa bersekutu lagi.
antara manusia yang di bumi dengan Allah yang di surga itu harus bisa bertemu. Dan kita mesti tahu bahwa itu penggenapan di dalam Yesus Kristus. Maka hanya di dalam nama Yesuslah kita bisa berdoa kepada Allah Bapa. Itu seperti tangga. Itulah tempat bagaimana heaven and earth itu bersekutu. Di mana Allah itu tinggal. Itu juga mengatakan ini adalah kita katakan itu adalah bait suci yang baru. Berarti Allah Roh Kudus itu hadir di dalam diri orang percaya. Roh Kudus hadir dalam diri orang percaya itu menggambarkan Allah bersekutu dengan manusia. Ini adalah pekerjaan yang nanti akan dikerjakan oleh Yesus Kristus nantinya di atas kayu salib. Yang nantinya dia mengalami kebangkitan. Ini adalah bagaimana memuaskan murka Allah. Ini adalah peristiwa yang harus dikenal bagi murid Yesus. Jangan cuma datang, jangan cuma lihat yang supranatural biasa saja, tapi lihatlah yang paling utama, klimaks daripada pekerjaan Kristus, yaitu dia mati dan bangkit. Justru di dalam kematian dan kebangkitannya, seluruh nubuatan di dalam perjanjian lama sudah digenapi. Memang ada nubuatan yang belum digenapi, itu tergenapi ketika Yesus datang kembali. Dan ketika datang kembali, sudah tidak ada kesempatan lagi berkhotbah. Ini satu hal yang indah. Ini adalah satu titik utama bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lebih indah kepada para murid, kepada kita. Maka kita sudah belajar 5 murid yang Tuhan anugerahkan. 5 murid yang punya beda karakter, punya peran berbeda-beda, dengan cara bagaimana mereka bertemu Yesus dengan cara yang unik, tapi mereka akan bertumbuh dan mereka akan ketemu klimaksnya, Yesus yang mati tersalib. Sama teman-teman punya background berbeda-beda. Ada yang datang karena hasil humas. Saya kejebak ini sama kakak kelas, terpaksa ikut. Ada juga gara-gara saudara. Ya sudahlah, karena diancam saudara, nggak dapat gajian, nggak dapat uang, sudahlah ke gereja. Ada yang mungkin datang motivasinya, sudahlah datang aja. Tapi saya mengatakan jangan cuma datang saja, jangan cuma bilang, oh datang ke gereja saya. Tapi bertemulah dengan Yesus Kristus yang mati dan bangkit ini. Yang mengubah hidup seseorang, menghidup kita, teman-teman sekalian. Sekarang itulah kemuliaan yang sejati. Bertemu dengan Allah yang sejati dan menjadikan kita murid yang sejati. Ini satu hal yang indah, suatu hal yang kita perlu renungkan. 5 murid Tuhan Yesus yang digambarkan secara indah di dalam Yohanes pasal pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan boleh memberikan kami kebenaran firman Tuhan. Kami belajar di dalam Yohanes pasal pertama bagaimana Kristus itu memanggil para murid. Dan kami juga belajar bahwa Kristus yang saat ini pun terus memanggil kami menjadi muridnya. Tuhan, pimpinlah kami, ubahkanlah kami, bukan hanya datang kepada Engkau dengan motivasi kami, atau dengan keinginan atau pekerjaan kami saja. Tapi ubahkanlah kami, sehingga kami boleh melihat pekerjaan Kristus, yaitu mati dan bangkit, sehingga keselamatan itu boleh diberikan. Langit dan bumi boleh terjadi lagi. Kami boleh bersekutu antara manusia dengan Allah. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh dibagikan, biar kami yang sudah merenungkan firman Tuhan, mendengarkan itu boleh juga melakukan, juga bersyukur juga bahwa kami dipanggil dan ditarik oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya serahkan ke liturgis, adakah yang mau ditanyakan mengenai 5 murid ini? Apa yang terjadi? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Vera dulu, paling depan. Kalau memang pertanyaanku salah, diperbaiki aku tolong. Nah tadi di awal-awal tentang yang Yohanes sih, aku agak sedikit mungkin kurang dapet dari segi ketika Yohanes dipanggil ya. Yohanes yang di sini apakah tadi sempat melihat perspektif dari yang dijelaskan atau aku yang salah menangkap, Yohanes adalah Yohanes yang sama yang nabi dari perjanjian lama, cuman maksudnya dari pengertian yang aku pernah dengar dari perspektif dari belajar di PA dengan yang ini itu berbeda gitu. Cuman tadi dari yang aku tangkap, mungkin aku salah tangkap, mungkin boleh dijelaskan ulang kok bagaimana Yohanes dipanggil, latar belakangnya,
apakah aku tadi salah menangkap kalau dia adalah yang sama dengan yang anaknya Elizabeth dan juga Zakaria begitu? Oke, ini yang kalau gini, kalau baca Injil Yohanes ini gini, kalau dia ngomong Yohanes, berarti itu adalah Yohanes Pembaptis. Tapi kalau Yohanes yang merajuk kepada Rasul Yohanes, itu nggak dituliskan. Jadi tuliskannya ini, murid yang dikasih. Oke? Jadi kalau kamu baca Yohanes, misalkan ayat 35 itu, keesokan harinya Yohanes itu bukan mengacu kepada Yohanes Rasul, tapi adalah Yohanes Pembaptis. Oke? Pasal 1 ayat 35. Elizabeth, Pembaptis. Lalu yang di sini panggilan kepada Yohanes Rasul ada di Itu teman-teman bisa lihat ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Nah, itu kedua muridnya Yohanes Pembaptis, salah satunya Andreas dan murid yang dikasih. Mereka ya para ahli menunjukkan ini adalah murid anonim, ini adalah Yohanes. Berarti memang aku yang salah menangkap. Berarti Yohanes Pembaptis ada di sana juga, tapi Yohanes Pembaptis punya dua murid, yaitu yang anonim yang kita Ini Yohanes dan juga Andreas. yang kemudian bawa ke Ya, maka dua orang itu akhirnya pindah, transfer ya, jadi naik kelas. Ini kan cuma Yohanes Pembaptis pindah. Tapi kan nggak semua orang rela ya. Ini capek-capek nih. Saya udah ajarin. Kamu kan ngajar kelas balita ya. Rela ya, anak-anak naik semua. Harus naik ya. Karena nggak ada orang yang nggak rela. Ini pelayanan saya. Ini saya udah capek-capek membina Andreas sama Yohanes. Lu enak aja, lu ambil-ambil. Nah, ternyata Yohanes Pembaptis punya hati yang luas. Oke. Silakan Victoria. Oh mungkin kalau tadi ceritanya aku yang gak rela ya anak-anak aku naik ya. Aku mau nanya soal menghujat Roh Kudus. Aku kira selama ini menghujat Roh Kudus itu artinya maksudnya nggak terima Tuhan Yesus, nggak terima Allah Bapa. Tapi kayaknya kalau di konteks ini agak berbeda ya. Maksudnya jadi menghina Roh Kudus itu seperti apa ya? Ya mirip sebenarnya. Kalau dibilang gini nggak menghina Roh Kudus gini. Kalau menghina Bapa, ya Bapa itu banyak yang menghina Bapa dan konteks itu apakah Bapa itu adalah Bapa yang bisa dipercaya? Apakah Bapak itu adalah Bapak yang evil, ya katakan evil atau itu kan problem evil. Kadang-kadang kita ada penghujatan kepada Allah Bapa. Banyak sekali. Allah anak apalagi. Teman-teman bisa lihat Allah anak itu sering sekali dikatakan Yesus cuma nabi saja. Yesus cuma yang namanya guru teladan moral saja. Bahkan para ahli Taurat pun juga menghina siapa? Menghina Yesus Kristus. Mencemooh, kamu nih belum lahir sebelum Abraham, kamu sudah menghina Abraham. Kamu tuh nggak lebih hebat dari Abraham. Intinya ada yang menghina. Tapi ini mau mengatakan, orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang sebenarnya menolak, tanda kutip ya, menolak bagaimana Roh Kudus bekerja membawa orang ini kepada Allah anak. Oke, gitu. Victoria. Saya nggak percaya Allah itu bisa mengubah saya. Saya terus mengeraskan hati. Nggak mau mendengarkan firman Tuhan, nggak mau pengen meninggikan Kristus, itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Kalau dia percaya sama Allah Bapa, dia tahu oh ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, tapi dia nggak percaya kalau ada keadaannya Roh Kudus, itu artinya dia masih masuk neraka gitu. Maksudnya nggak diselamatkan gitu. Enggak, dalam hal atau ini dia percaya. nggak ngerti konteks. Dia cuma ngerti konteks Tuhan Yesus, tapi nggak tahu Roh Kudus. Jadi dia kayak nggak percaya sama Roh Kudus, itu artinya dia menghujat Roh Kudus. Kan menghujat Roh Kudus adalah dosa yang nggak bisa dimaafkan ya maksudnya. Ada yang bilang. Mengetahui nggak ada Roh Kudus sama menghujat Roh Kudus beda. Nah, ada orang yang mungkin dalam pemahaman teologinya dia cuma kenal Yesus doang. Dia kenal Yesus, apa Yesus, ketemu Yesus. Ya, ada kecoa Yesus. Nah, itu mungkin itu adalah orang yang mungkin gini ya, saya katakan bukan menghujat, tetapi karena kelalaian karena keberdosaannya dia nggak kenal Allah Roh Kudus. Maka di dalam kesempatan ini, kalau ada orang yang seperti ini harus bertumbuh dalam pengenalan. Jangan berhenti ke dalam sini nih. Come and see-nya C-nya tuh mesti melihat lagi. Dan kalau melihat itu akan melihat pekerjaan Roh Kudus. Selalu begitu. Nggak mungkin kenal Yesus doang. Karena kalau mengenal pekerjaan Yesus akan mengenal pekerjaan Bapa. Dan Bapa akan berkata kepada akan merefer juga kepada Roh Kudus. Oke. Seperti itu. Selalu 3 alat Tritunggal itu akan dihadirkan.
Memang sekali lagi ya, yang menghujat bukan berarti lupa. Lupa itu bukan menghujat ya. Karena gini, doktrin Roh Kudus ini kesalahan dari gereja Reform, sebenarnya kesalahan banyak gereja Reform ya. Itu banyak sekali yang jarang membahas doktrin Roh Kudus. Justru gereja yang kurang membelajar Roh Kudus banyak ide belajarin Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus kehadirannya banyak di dalam syakala bla gitu. Atau misalkan dihadirkan di dalam konteks sehat. Nah, itu justru gereja-gereja seperti itu yang kurang mengerti Roh Kudus, malah berani mengabarkan pekerjaan Roh Kudus. Memang kalau kita belajar dari pekerjaan Roh Kudus, di PA umum itu lagi bahas doktrin Roh Kudus. Ternyata bahas doktrin Roh Kudus bukan cuma bahas doktrin Roh Kudus. Karena Roh Kudus tuh dibahas, otomatis Roh Kudus membahas Yesus. Maka masuk ke dalam doktrin keselamatan. Kalau ngomongin doktrin keselamatan, Roh Kudus juga pernah peran di dalam inkarnasi. Peran dalam inkarnasi kita belajar juga Yesus sebagai 100% manusia, 100% manusia. Inkarnasi, karena kan Yesus tuh dikandung daripada Roh Kudus, ngerti ya? Jadi ngomongin Roh Kudus, ngomongin satu sistematik teologi. Karena apa? Kerjanya tuh mencolok-mencolok kayak angin. Mencolok. Tapi kita tahu ini adalah Roh Kudus yang bekerja. Belajar Roh Kudus, belajar ala anak. Belajar ala anak, juga belajar Roh Kudus, belajar yang namanya gereja. Karena Roh Kudus bekerja di gereja, sakramen. Namanya apa lagi? Ministry itu karunia ya. Masing-masing karunia. Itu Roh Kudus. Belajar Roh Kudus. Belajar apa lagi? Mau sebut lagi? Belajar Roh Kudus, belajar juga yang namanya akhir zaman. Akhir zaman. Roh Kudus yang akan mempersatukan kita dengan Kristus dan kita akan mendapatkan semua benefitnya di akhir zaman. Roh Kudus. Oke, jadi bicara Roh Kudus itu panjang sekali. Dan memang kalau ada gereja ya baru bahas ya baca. Saya awalnya kira simple, ternyata complicated seperti ini. Oke? Oke, thank you Ko. Ada yang mau nanya lagi? Sudah? Udah ada pertanyaan lagi mengenai pembelajaran kita? Oke. Saya kembalikan ke Vera.